Linsky? It's me, Frank. Wake up! Answer me! Halo Choliers, kembali lagi bersama saya di channel Reels, channelnya para ibu-ibu arisan dan laki-laki predator mutan amfibi. Sekarang kita akan membahas film yang berjudul Dark City. Dirilis tahun 1998 dan disutradarai oleh Bang Alek Proyas. Oke, tanpa banyak basa-basi, beli sate 2 porsi, bilangnya 1 porsi, jangan ditiru nanti dagang satenya sakit hati. Langsung aja, tarik sis, watermelon. Film dibuka oleh si John yang terbangun di sebuah ruangan. Ia nampak terlihat kebingungan seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Ini yang buat skrip siapa ya? Dia nampak terlihat seperti tidak mengingat apa yang terjadi padanya kemarin. Dan terdengar suara telepon berdering dan saat John mengangkatnya, di sana nampak seorang memberitahukan John bahwa ingatannya telah dihapus dan mengatakan bahwa ada eksperimen. Dan eksperimen itu gagal. Ia juga mengatakan bahwa akan ada orang yang menuju ke tempat si John berada dan menyuruhnya untuk kabur jangan sampai tertangkap. Si John yang kebingungan pun dikejutkan oleh mayat yang dilihatnya di sana. Ia pun akhirnya kabur. Semua orang yang berada di sana terlihat tertidur atau lebih tepatnya itu tak sadarkan diri. Dan saat jam berdenting, semua orang-orang itu nampak langsung terbangun. Hey, Mr. Murdoch. I suggest you retreat 10 minutes ago. Penjaga tempat itu memberitahukan kalau John sudah 3 minggu berada di sana. Dan saat penjaga itu masuk ke kamar sewaan si John, di sana kita sebut saja orang-orang ini si botak aja ya, biar gampang. Si botak ini menanyakan di mana si John ke penjaga itu. Penjaga bilang kalau dia baru saja pergi dari sini. Dan tiba-tiba Sleep now. scene berpindah ke wanita yang bernama Emma. Dia diberitahukan kalau dokter suaminya ingin berbicara dengannya. Dan suaminya Emma ini adalah si John. Di sana dia bertemu dengan Dr. Daniel P. Screbbers. Ribet amat. Biar nggak ribet kita sebut aja Dr. Boyke dah. Dr. Boyke mengatakan kepada Emma kalau suaminya si John memiliki penyakit kejiwaan dan ingatan yang hilang. Dr. Boyke juga mengatakan kepada Emma kalau si John mengontaknya, ia harus memberitahu Dr. Boyke secepatnya. Scene berlanjut ke petugas yang bernama Frank. Di sana nampak penjaga hotel tersebut terlihat berbeda tapi ia memakai baju yang sama dengan yang sebelumnya. Penjaga itu juga memberitahu petugas di sana kalau ia yang berbicara dengan si John sebelumnya, yang padahal orang yang berbicara dengan John di awal itu berbeda. Oke, lanjut. Frank langsung menuju ke TKP. Di sana, Frank terlihat sedang mencari petunjuk tentang pembunuhan kepada wanita panggilan yang sudah terjadi 6 kali belakangan ini. Scene lalu berpindah ke kantor polisi. Di sana, Frank bertemu dengan istri si John, yaitu si Emma. Lalu, Emma bilang tadinya ia berpikir kalau si John menghilang karena dia ingin menghindar darinya. Frank berkata kalau mereka sedang mencari suaminya yang mungkin adalah tersangka kasus pembunuhan berantai wanita malam belakangan ini. Scene berpindah ke John yang sedang bersama seorang wanita. John terlihat sedang melihat ke foto istrinya Emma yang ada di dompetnya. Di sini, John nampak tidak mengingat kalau Emma itu istrinya. Dan John pun berbincang kepada wanita itu yang sedang mengganti. Kalau saya nggak pakai BH, tete saya melorot. John berkata kalau wanita itu dalam bahaya dan bilang bagaimana ia tahu kalau si John itu bukan seorang pembunuh.
Wanita itu menjawab kalau si John tidak memiliki tampang seorang pembunuh. Iya kali Rian Jombang. Di sana John melihat anak si mbak-mbak itu dan John langsung pergi dari sana. John nampak menuju ke papan iklan yang sama dengan kartu yang ia pegang, yaitu Shell Beach. Dan di sana si botak itu tiba-tiba muncul. John yang kebingungan dan kaget pun menanyakan siapa mereka. Si botak juga bertanya ke John siapa dia. Lalu saya juga menanyakan diri saya siapa saya sebenarnya. Pengangguran. Si botak lalu mengeluarkan jurus dari kodamnya yang diturunkan sejak berabad-abad yang lalu oleh siluman kepiting terbang yang bersemedi di gua bawah laut Bikini Bottom. Akan tetapi, John yang gurunya adalah Johnny Sins, sang penakluk gua, tidak bisa ditumbangkan dengan mudahnya. Karena merasa John tidak bisa dikalahkan menggunakan jurus ninjutsu, ia pun mengeluarkan pisau, dan pada akhirnya si kuntul ini mati konyol. Kocak emang botak nih. John yang mantan anak didiknya Johnny Sins, ninja dari desa pengencrotan, mengeluarkan ninjutsunya karena terdesak. Dan saat salah satu anggota geng botak ini palanya dikecret, nampak ada sesuatu yang keluar. Dan Sin pun beralih ke bawah tanah. Di sana nampak markas dari pasukan si botak. Mereka mengatakan apa yang harus dilakukan pada si John, karena John ini berbahaya. Dan juga mengatakan kalau John bisa menggunakan kekuatan pikiran atau semacam kekuatan cenayang atau psikis. Dan tetua geng di sana menyuruh pasukannya untuk mencari John secara terpisah. Sin berpindah ke Emma yang sedang di rumahnya. Dan ia dikagetkan oleh John yang berada di sana tiba-tiba. Di sana, John yang hilang ingatan diberitahu oleh Emma kalau dokternya mencarinya dan memberikan kartu nama Dr. Boyke. John bilang kalau ia seperti hidup di mimpi buruk orang lain. Emma juga bilang kalau polisi sedang mencarinya. John yang sudah tahu pun berkata kalau sebelum kesini ia bertemu dengan seorang wanita malam dan sempat berdua di rumahnya. John di sini mengatakan kalau ia ingin mengetes dirinya, apakah ia benar-benar gila atau benar-benar seorang pembunuh. Soalnya semua korban adalah wanita malam dan John juga dicurigai oleh polisi karena ia orang yang terbangun di kamar korban yang ada pada scene di awal. Lalu John berkata kalau ia yakin dan masih waras dan ia bukanlah seorang pembunuh karena ia tidak memiliki niat sedikit pun untuk membunuh wanita malam yang ia temui sebelumnya. Lalu Emma mengatakan kalau dirinya percaya dengan si John. Namun pada saat itu John melihat mobil si Frank dan tak lama kemudian Hold it right there, mister. John pun bilang kalau ia bukan seorang pembunuh dan menjelaskan tentang geng botak yang mengejarnya dan ingin membunuhnya. Namun Frank tidak percaya dan memaksa John untuk ikut dengannya ke kantor polisi. Dan si John yang sedang kabur menggunakan taksi menanyakan sopir taksi itu apakah ia tahu jalan ke pantai Shell. Sopir itu bilang kalau ia berbulan madu di sana. Namun saat akan menjelaskan arah jalan ke sana, sopir itu nampak tidak mengingatnya. Lalu Sin berpindah ke Frank. Ia mengunjungi rumah teman sekantornya yang nampak mempunyai gangguan mental bernama Walensky, atau kita sebut saja Junaidi. Di dalam ruangannya, Junaidi nampak menggambar sebuah lingkaran. Dan Frank berkata kalau ia sekarang menangani kasus yang Junaidi dulu kerjakan. Si Frank mengatakan kalau si Junaidi membuat istrinya sendiri ketakutan akan kelakuannya. Namun si Junaidi mengatakan kalau dia bukanlah istrinya dan ia tidak tahu siapa orang itu dan bahkan tidak tahu siapa kita sebenarnya. It's all just a big joke. It's a joke. John yang sedang mengikuti Dr. Boyke melihat dia sedang masuk ke pintu Doraemon yang menuju ke markas geng Hausen. Tuan, ternyata bring back memories. di sana, Dr. Boyke terlihat sedang membuat sebuah ingatan buatan dengan lab canggih milik geng Hausen.
but not least, a tragic death. Dan saat jam berdenting, geng Hausen pun berkumpul untuk menyerang geng Zuzuran. Di sana mereka membuat orang-orang di permukaan tertidur atau tak sadarkan diri, sama seperti scene di awal saat jam berdenting menunjukkan pukul 12. Saat semuanya sedang tak sadarkan diri, di sana nampak si John yang tidak terpengaruh sama sekali. John yang kebingungan pun menjadi panik dan menyuruh orang-orang itu untuk bangun. Kembali ke markas Hausen. Mereka di sana nampak sedang menggabungkan kekuatan pikiran kotor mereka untuk merubah kota secara goib dan susana. What in fuck's name are you doing? Oh! Si John melihat para geng Hausen dan Dr. Boyke sedang menyuntikkan cairan ingatan buatan atau masa lalu yang direkayasa ke orang-orang yang dibawa oleh mereka. Tak hanya ingatan yang diganti, status sosial juga diganti, seperti nama, pekerjaan, rumah, selingkuhan, Pak Lurah, Pak RT, dagang sate, story HP, diari, bibir pecah-pecah, semuanya diganti. Seakan-akan mereka yang dulu dirubah menjadi orang berstatus baru dengan fisik yang sama. Ditambah mereka juga disuntikan ingatan buatan yang sesuai dengan status sosial mereka yang sekarang. Jadi saat mereka terbangun, mereka merasa tidak terjadi apa-apa, meskipun realitanya semua berubah 180 derajat Masehi, Celsius. Dr. Schreiber, I presume. Keep your voice down. Why can't I remember anything? What have you done to me? Dr. Boyke yang terlihat panik memberitahu John kalau ia sebenarnya ingin membantu si John. Tapi ia tidak bisa membicarakan hal itu di sana, karena si botak mungkin bisa mendengarkan percakapan mereka. John pun marah karena tidak diberitahu jawabannya. Dr. Boyke pun terkejut sekaligus terkagum oleh John yang benar-benar bisa mengeluarkan jurus pikiran. Ia juga berkata kalau John itu memiliki kekuatan yang sama seperti geng Hausen. Dan Dr. Boyke juga menawarkan untuk bekerja sama dan bilang kalau ia bisa mengajarkan John cara mengendalikan kekuatan itu secara maksimal untuk mengalahkan geng Hausen dan merebut kembali kota itu. Dan saat pekerjaan geng Hausen sudah beres, nampak semua orang-orang di kota terbangun dan kembali beraktivitas seperti biasa tanpa mengetahui apa-apa. He made a terrible impression for the firm. Scene lalu berpindah ke markas geng Hausen yang sedang ada rapat. Di sana mereka bilang kalau John itu lebih kuat dari yang mereka perkirakan dan John mulai menjadi seperti mereka. Mereka pun akhirnya akan menyuntikkan ingatan si John yang seharusnya disuntikan waktu itu tetapi gagal kepada salah satu anggota geng Om Deddy. Supaya mereka bisa melacak keberadaannya si John dengan clue dari ingatan buatan yang dimiliki si John seharusnya. Murdoch in mine. Pasukan geng Hausen Om Deddy si mentalis pun mendatangi rumah wanita malam yang bersama John waktu itu. John yang sedang menuju perjalanannya ke Shell Beach, pantai yang selalu nampak sekilas di ingatannya, bertemu dengan si Junaidi. Junaidi berkata kalau ia tidak akan bisa keluar dari kota ini. Ia sudah sering mencobanya namun tidak ada hasil. Junaidi juga bilang kalau geng Hausen itu mencuri ingatan orang-orang lalu menukar-nukarnya ke orang yang berbeda-beda. Ia berkata kalau ia sering melihat si botak melakukan hal itu. Dan si Junaidi bilang kalau mereka mencari si John sekarang sama seperti mereka mencarinya dulu. Tapi itu tidak apa-apa. Karena si Junaidi berkata kalau ia sudah menemukan jalan keluarnya. Ia pun tiba-tiba melompat ke arah kereta yang sedang melaju. Jalan keluar yang sungguh... Setelah itu, John menuju ke kediaman si Carl. Yang Carl di sana itu ceritanya adalah pamannya si John di ingatan buatannya. Uncle Carl. Saat John disuruh untuk beristirahat oleh pamannya nampak menelepon Emma dan mengatakan kalau si John di rumahnya. Frank yang saat itu bersama Emma pun langsung menuju ke kediaman si Carl untuk menangkap John. Dan di sana juga terlihat si botak yang sedang mendengar dan juga akan menuju ke sana. So long, yes.
Dan John pun lalu kabur dengan keadaan kota yang lagi dirubah seperti sebelumnya. Mr. Murdoch, you've been Si botak mengatakan kepada John kalau tidak ada jalan keluar. Kota itu dibuat oleh mereka dari ingatan yang dicuri dari masa yang berbeda-beda. Dan setiap malam mereka memperbaikinya dan memperbarui kota itu dan orang-orangnya. Saat John bertanya demi apa itu semua, apa tujuan mereka? Ya nggak tahu. Si botak menjawab kalau itu semua untuk mempelajari dan mengerti tingkah laku manusia. Karena mereka ingin menjadi seperti manusia. What are you? Dan saat John terdesak, si Frank dan Emma yang sudah terbangun pun akhirnya datang menyelamatkan si John. Ring any bells? She was alive when I left. Lalu si John diinterogasi oleh si Frank, yang di sana mereka saling berdebat. The pieces, it still doesn't make any sense. You think it makes sense to me? Dan saat itu juga si John menanyakan kapan Frank terakhir kali melakukan aktivitas pada siang hari, atau pernahkah ia melihat siang hari? Yang pada akhirnya si John bilang kalau matahari mungkin tidak pernah ada di sini. Lalu scene berpindah ke Hausen yang menyerbu kantor polisi untuk mencari si John. Namun John sudah tidak ada di sana karena dibantu keluar oleh si Frank. Tak lama kemudian si John menemukan Dr. Boyke. Di sana Dr. Boyke menyuruh John untuk menyuntikkan jarum yang dibawanya kalau ia ingin tahu semua jawaban yang ia tanyakan karena mereka sudah tidak ada waktu lagi. Give me the gun, Doctor. Inspector, he is more disturbed than... What exactly is in this safekeeping? Where are we going? Shell Beach. Di perjalanan, si John menanyakan Frank kenapa ia akhirnya mau membantu. Si Frank cuma bilang kalau ia ingin tahu kebenaran dari semua ini. Lalu si dokter mengatakan kalau ia menolak untuk pergi ke sana karena ia dulu pernah ke sana. Namun, John memaksa si dokter dengan menggunakan jurus saringannya. Refuse. You can't make me go there. Mereka pun sampai ke ujung kota dan di sana mereka harus melanjutkan perjalanan dengan perahu kecil karena jembatannya tiba-tiba tidak ada. Dr. Boyke akhirnya menjelaskan apa yang ia tahu. Katanya kalau dulu semua menjadi gelap dan tiba-tiba datang makhluk asing. Lalu orang-orang diculik dan dibawa ke kota itu yang pada dasarnya kota itu adalah tempat eksperimen bagi mereka untuk mengerti pola tingkah laku kita manusia. Dan juga mengatakan kalau mereka melakukan itu untuk mencari tahu tentang jiwa manusia. Apa yang membuat manusia itu unik? Badan anda terasa nyeri, pegal linu. Ayo segera obati dengan Usoplus. Karena kaum mereka diambang kehancuran. Jadi mereka mengira manusia itu adalah aset berharga yang mungkin bisa menyelamatkan kaumnya. Dr. Boyke juga mengatakan bagaimana ia bisa bekerja sama dengan Hausen. Ia berkata kalau dulu dia dipaksa untuk menghapus beberapa ingatan masa lalunya dan menyuruhnya untuk membantu mereka karena Dr. Boyke ahli dalam pikiran manusia, kimia atau sejenisnya. Dan mereka membutuhkan Dr. Boyke. Jadi saat pertama mereka menculik manusia itu diekstrak dan diambil informasinya menjadi sebuah cairan yang bisa disimpan dan diedit sedemikian rupa untuk eksperimen mereka. Lalu si Frank bertanya ke Dr. Boyke, kalau mereka menculik kita dari mana? Dr. Boyke pun tidak bisa mengingat mereka berasal dari mana. Tak ada seorang pun yang mengingat dari mana kita dan siapa kita sebelumnya. Somewhere else. You don't need me anymore. Let's go. Mereka pun akhirnya sampai. Dan di sana There is no ocean, John. saat Dr. Boyke berkata kalau tidak ada apapun di luar batas kota, Frank dan John pun langsung mencoba menghancurkan tembok itu. Yang pada akhirnya And now you know the truth. Frank lalu melawan si botak di sana sehingga membuat dirinya harus terpental keluar dari tempat itu.
dan membuat kita tahu bahwa kota itu adalah sebuah planet buatan makhluk luar angkasa itu untuk eksperimen. John pun setelah itu harus menyerah karena si Emma disandera dan akan disakiti jika ia melawan. John lalu dibawa ke markas bawah tanah Hausen. Di sana si John dikatakan telah berevolusi dan mereka semua menyuruh tetua itu untuk membunuhnya karena si John ini sangat membahayakan. He is powerful, yes. Namun tetua itu bilang kalau John mungkin adalah sesuatu yang mereka cari selama ini. Mereka pun akhirnya akan mengambil informasi dari John dan akan menjadikan John seperti mereka. Namun, ternyata yang disuntikan oleh Dr. Boyke itu adalah jarum yang diberikan waktu ini, yang memberikan John pengetahuan tentang kekuatannya dan juga memberitahu John untuk menguasai mesin yang dimiliki oleh makhluk itu untuk mengambil alih kota ini. John yang berevolusi menjadi Super Saiyajin 2 pun akhirnya terbangun dan ia nampak sudah bisa menguasai jurus Jinchurikinya. Dan ia pun adu mekanik dengan tetua geng itu. Can I go in here at the water? Karena kekuatan mereka berdua itu sama-sama kuat, mereka adu ilmu hingga markas Hausen dan kota yang berada di atas mereka itu pun benar-benar chaos, yang membuat semua geng botak itu terbunuh. Dan duel mereka pun berkanjut di angkasa. Saat itu, tetua geng Hausen itu langsung tewas oleh kekuatan si John yang sudah seperti Dewa 19. Makhluk alien itu pun terlihat keluar dari wadah manusianya dan lenyap karena mereka sensitif atau bisa dibilang makhluk ini sangat rentan, makanya mereka diambang kepunahan. Dr. Boyke pun menanyakan apa yang akan John lakukan sekarang. John yang sadar kalau ia sudah seperti dewa yang bisa mengubah dan membuat apa saja dengan kekuatan pikirannya dan dibantu oleh kekuatan mesin milik makhluk itu yang sudah John ambil alih, langsung merubah kota itu seperti apa yang ia inginkan. Di sini nampak si Emma sudah berganti menjadi Anna. Ia terlihat menaiki bus yang menuju ke pantai Shell. Lalu John yang sedang menuju ke ujung kota, di sana terlihat Om Deddy yang masih selamat. Si botak menanyakan apa yang John rasakan. John berkata kalau mereka tidak akan mendapatkan jawaban tentang apa yang membuat manusia menjadi seorang manusia. Manusia menjadi seorang manusia? Jika hanya mencarinya di kepala mereka saja. John pun akhirnya membuat sebuah matahari. Dan untuk pertama kalinya, ia akhirnya melihat siang hari di kota tersebut. Di sana nampak Emma yang sudah berganti menjadi Anna, yang tidak tahu siapa si John karena ingatannya sudah dirubah oleh Hausen. Si John lalu menanyakan Anna di mana pantai Shell. Anna bilang di sebelah sana. Di sebelah sini. Dan ia juga bilang kalau akan ke sana. Apakah John mau ke sana barengan? Dan si John yang everyday always ngacengan menuruti keinginan si Johnny yang sudah lama karatan. Dan film pun selesai. Jadi di sini sudah jelas kan ya kalau film ini tentang alien yang menculik manusia dan bereksperimen di planet yang menyerupai kota. Dan manusia yang diculik di sana sudah tidak mengingat dengan bumi asal mereka semula. Ya karena ingatannya sudah diubah-ubah secara terus-menerus demi kepentingan eksperimen mereka. Ini film nih kayak mirip-mirip kayak The Matrix ya. Yang itu loh yang pakai kacamata sering ada di TV-TV dulu, yang menghindari peluru secara spektakuler, eksklusif, the one and only.
Akan tetapi, film ini rilis lebih dulu sebelum The Matrix yang rilis tahun 1999 dan film ini tahun 1998. Ya, 1 tahunan lah. Ini film dulu baru film The Matrix yang rilis. Oke deh, see you in the next video aja ya buat yang sudah selalu setia menonton. Saya sangat berterima kasih dan mudah-mudahan saya akan bisa mengadakan giveaway yang berhadiah Toyota Alphard. Sekian, arigato, konnichiwa, serizawa, ike des, salam dari Hausen.